Saudara-saudaraku, kini bulan yang mulia akan hadir di ibadah kita, musim yang agung, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala dan memperbanyak pemberian, serta membukakan pintu-pintu kebaikan bagi semua orang yang menginginkannya. Bulan ini adalah bulan yang penuh kebaikan dan berkah, bulan pemberian dan kasih sayang, bulan yang diturunkan kepadanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai bukti mengenai bimbingan serta sebagai pembeda antara yang salah dan yang benar. Juga bulan yang diliputi rahmat, ampunan, dan keselamatan dari siksa neraka. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bila bulan Ramadan datang maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta diikatlah setan-setan. Dibukanya pintu-pintu surga pada bulan ini disebabkan banyaknya amal soleh yang dikerjakan orang, sekaligus untuk menggemarkan orang-orang beramal. Sedangkan ditutupnya pintu-pintu neraka dikarenakan sedikitnya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Adapun diikatnya setan-setan memiliki pengertian bahwa mereka tidak dapat mengganggu orang-orang yang baik itu sebagaimana yang dapat mereka lakukan pada bulan lain. Imam Ahmad meriwayatkan suatu hadits dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam bulan Ramadan umatku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. 1. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bau minyak kasturi. 2. Para malaikat selalu memintakan ampunan untuk mereka hingga mereka berbuka. 3. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menghias surganya sambil berkata, hamba-hambaku yang soleh ingin melepas beban dan penderitaannya dan mereka rindu untuk memasukimu. 4. Pada bulan ini diikatlah setan-setan yang durhaka sehingga mereka tidak leluasa mencapai apa yang dapat dicapainya pada bulan lain. 5. Mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang terakhir dari bulan itu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Beliau menjawab, tidak, karena orang yang bekerja itu akan dipenuhi upahnya manakala sudah menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudaraku, inilah 5 perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan dan anugerahkan khusus hanya untuk kalian, bukan diperuntukkan bagi umat yang lain, karena Dia hendak menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Nah, berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan untuk kalian? Dia berfirman, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Ali Imran, 110. Pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bau minyak kasturi. Padahal, bau yang keluar dari mulut ketika perut dalam keadaan kosong merupakan bau yang tidak disenangi orang. Namun di sisinya hal ini lebih harum dibandingkan parfum jenis apapun. Sebab bau tersebut timbul dari ketaatan beribadah kepadanya. Segala sesuatu yang timbul dari beribadah dan sikap menaati Allah disukai olehnya dan akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih mulia. Tidakkah Anda lihat orang yang mati? Kedua, para malaikat memintakan ampun bagi mereka hingga mereka berbuka, sedangkan malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan di sisinya, yang tidak pernah melanggar perintahnya, dan selalu melaksanakan apapun yang diperintahkannya. Maka sudah sewajarnya lah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka untuk orang-orang yang berpuasa itu, yang memang sudah diizinkan olehnya. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi surganya setiap hari sambil berkata, hamba-hambaku yang soleh ingin melepaskan beban dan penderitaannya dan mereka sangat ingin memasukimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi surganya setiap hari merupakan persiapan untuk menyambut para hambanya yang baik dan untuk menambah semangat mereka agar semakin berkeinginan untuk masuk ke dalamnya. Keempat, setan-setan diikat dengan rantai dan belenggu sehingga mereka tidak dapat menyesatkan hamba-hamba Allah yang soleh dari kebenaran. Hal ini termasuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, hamba-hamba yang soleh, dengan cara menahan musuh-musuh mereka yang senantiasa mengajak para pengikutnya menuju neraka. Oleh karena itu, bisa didapati orang-orang yang soleh pada bulan Ramadan ini lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemunkaran dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir bulan ini apabila mereka melaksanakan apa-apa yang seharusnya mereka laksanakan pada bulan yang penuh berkah ini, baik berupa puasa maupun syalawat sebagai suatu keutamaan darinya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan pahala mereka setelah mereka usai melaksanakan amalan-amalan,
Karena sebagaimana orang yang bekerja, tentulah akan disempurnakan upahnya setelah pekerjaannya selesai. Demikianlah keutamaan dari bulan Ramadan ini, semoga menjadi motivasi bagi kita agar bisa menjalankan puasa beserta amal soleh lainnya yang mendatangkan.